Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya. Puji Tuhan, sehat semua nggih, Bapak Ibu? Amin, sehat semua. Selamat pagi dan selamat beribadah. Kami ucapkan untuk saudara-saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis GKJTU Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan para tamu dalam kebaktian minggu ini di gereja kami tanggal 20 Maret 2022. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita untuk ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan membacakan warta untuk minggu ini, yaitu sidang MPL di sidang MPL 3 GKJTU Sinode 29. Sidang MPL 3 GKJTU Sinode 29 akan diselenggarakan pada hari Senin sampai Rabu tanggal 21 sampai 23 Maret 2022 bertempat di Gedung LPMP Srondol Semarang. Mohon dukungan doa untuk terselenggaranya persidangan ini. Untuk warta seripah, telah berpulang ke rumah Bapa dalam kasih Tuhan Bapak Imam Supardi, suami dari Ibu Endah Sri Mulyani, pada hari Selasa 15 Maret 2022 dan telah dimakamkan di Batu, Jawa Timur. Mohon dukungan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Pada minggu ini yang bertugas kebaktian ini yaitu pengkhotbah Bapak Penetua Teguh Yohanton, Pangrukti Diaken Levia Dwi Suparno dan Diaken Ahmad Yudi. Demikian tadi warta untuk hari ini Minggu. Kiranya Tuhan memberkati. Marilah Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk memuji Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh kita akan senang
Shalom. Kami mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Marilah kebaktian pagi ini segera kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang setia pada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai introitus pada pagi hari ini kita ambil dari surat 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Demikian firman-Nya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jemaat, marilah kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 64 bait 1, 2, 3. Bila kulihat bintang gemerlapan. Tuhan
Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, setiap kita berbakti di hadirat Tuhan, kita senantiasa diingatkan oleh Tuhan bagaimana kita harus hidup di hadirat Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan sudah memberikan penjelasannya kepada kita semuanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sering mendengarkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan bercermin pada firman Tuhan ini mari kita bersama-sama mau meneliti hidup kita masing-masing. Hidup di tengah keluarga, hidup di tengah pergaulan, hidup di tengah masyarakat, terlebih di tengah jemaat Tuhan. Bila mana kita sering jatuh dalam bermacam godaan dan tidak melakukan kasih dengan kesetiaan, untuk itu hendaklah kita mau mengakui serta menyesali kelemahan dan dosa-dosa kita, datang menghadap Tuhan untuk mengakui kekurangan, kesalahan, serta ketidakberdayaan kita, untuk memohon pengampunan dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, setelah kami semua mendengarkan firman-Mu, agar kami mengasihi kepadamu dan kepada sesama kami dengan sepenuh hati. Ternyata kami secara jujur dan tulus hati mengakui kami belum mampu sepenuhnya untuk melakukannya. Kami sering berbuat sesuatu hanya menuruti kehendak hati kami sendiri-sendiri dan sering mengecewakan hati Bapa dan hati sesama, sehingga kami semua mengaku kegagalan kami dalam melakukan apa yang Bapa kehendaki dalam hukum kasih-Mu. Untuk itu Bapa, dengan rendah hati serta penuh penyesalan, kami mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Basuhlah dan sucikanlah hati, pikiran, angan-angan kami dengan darah-Mu yang kudus yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Golgota, agar kami semua layak hidup di hadapan-Mu Bapa. Kami semua bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa, di mana Bapa berkenan menjadi juru selamat bagi kami orang-orang berdosa. Bapa yang telah rela mati di atas kayu salib, dan Bapa yang telah bangkit dari kematian, itu suatu bukti betapa besar cinta kasih Bapa kepada kami semua. Di dalam melanjutkan kehidupan di tengah dunia ini Tuhan, kami memohon kepadamu, berikanlah kami kekuatan iman, hati yang teguh di dalam mengiring Dikau selama kami hidup bersamamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa permohonan kami ini kami haturkan. Haleluya.
Amin. Jemaat kekasih Tuhan, berita anugerah firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya 44 ayat yang ke-22 demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat, firman ini mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 33 bait 1 dan 2. Suaramu ku dengar. Jemaat kepunyaan Tuhan Yesus Kristus, untuk melanjutkan kehidupan di tengah dunia ini, Tuhan memberikan petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari surat 1 Yohanes 4, surat 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21 demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut Kidung Jemaat 281, bait 1 dan 2, segala benua dan langit penuh. Sebelum kita semua menerima firman Tuhan, marilah kita masuk dalam doa epiklesi. Tuhan Yesus, Allah Bapa Surgawi, terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Bapa, pada saat ini kami siap menerima firman-Mu yang kudus, yang akan kami gumuli bersama-sama. Kiranya dengan firman-Mu yang kudus ini dapat menjadikan bekal di dalam kami masih melanjutkan kehidupan di tengah dunia. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pergumulkan pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Demikian firman. Perumpamaan tentang pengampunan.
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Adapun ayat mas yang akan kita renungkan bersama terambil dari ayat yang ke-35. "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa pada hari Minggu ini kita sudah memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus atau Minggu Prapaskah yang ketiga.
Adapun tema atau judul khotbah pada pagi hari ini adalah pengampunan dengan segenap hati. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, dari isi perikop yang telah kita baca tadi, ada beberapa hal yang dapat kita petik sebagai pelajaran yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pengampunan adalah hal yang mutlak yang harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan berjemaat. Hal ini menjadi mutlak karena pengampunan itu terkait dengan hal kerajaan Allah. Dengan kata lain, kerajaan Allah atau kerajaan sorga akan terwujud, dirasakan dan dinikmati oleh manusia, baik secara pribadi maupun secara berkelompok, jikalau di dalam hati manusia dan setiap orang dalam kelompok itu ada pengampunan. Kerajaan sorga itu Tuhan berikan kepada kita tidak hanya kelak jikalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, tapi pada saat ini dan di sini, yaitu ketika setiap orang mempunyai hati untuk mengampuni. Kebahagiaan, ketentraman, dan kesukacitaan sorgawi itu akan dapat dirasakan jikalau ada saling mengampuni yang secara terus-menerus dilakukan tanpa batas. Orang yang mau belajar dan mau mengampuni pasti akan terlihat berbeda dengan orang yang tidak mau mengampuni. Wajah-wajah orang yang mau belajar dan mau mengampuni itu akan nampak berseri-seri karena pancaran wajah itu muncul dari hati yang bersih, yang tidak terluka sama sekali. Dari hati yang telah bersih dari luka-luka batin, lalu muncul pikiran yang positif. Orang yang seperti ini tidak akan mudah berprasangka negatif terhadap orang lain dan tidak mudah menjelek-jelekan orang lain. Ia akan terbuka untuk bekerja sama dengan siapa saja. Ia tidak akan membatasi diri untuk bergaul dan bekerja sama dengan siapa saja. Dan jikalau hal ini sungguh-sungguh terjadi, maka komunitas apapun di mana anak-anak Tuhan ada, maka disitulah surga pun dapat dirasakan oleh banyak orang. Keluarga akan tampak harmonis, keluarga tampak harmonis, bahagia, betapapun persoalan datang silih berganti dan tidak ada henti-hentinya. Persekutuan atau gereja akan terasa semaraknya, kasih persaudaraan akan betul-betul dirasakan, dan orang yang datang pun akan merasakan bagaimana buah pengampunan itu ada di dalam kehidupan bersama. Ada sukacita, ada kebersamaan, dan ada kasih persaudaraan. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus,
Memang tidak mudah untuk menggambarkannya dengan kata-kata, tapi mudah untuk merasakan dan membedakannya dengan yang lain yang tidak ada kasih pengampunan di dalamnya. Jemaat kekasih Tuhan, ada seorang yang pernah terluka hatinya oleh orang lain. Ia belum mau dan belum bersedia untuk berusaha mengampuni orang itu. Setiap saat jikalau ia bertemu dengan orang itu, ia merasakan hatinya sakit, tertekan, ingin marah, bahkan selalu menilai buruk apapun yang dilakukan oleh musuhnya itu. Meskipun musuhnya itu mungkin tidak bertindak atau berkata-kata yang menyakitkan seperti dulu lagi. Sudah tidak diingat lagi. Ia hanya mampu menyimpan perasaan dan pikiran negatif itu karena ia tidak mempunyai kuasa untuk meluapkan amarahnya. Sampailah saudaraku, ia jatuh sakit. Ketika ia diperiksa oleh dokter, ternyata tidak satupun penyakit ditemukan ada di dalam tubuhnya, selain hanya pikirannya sendiri. Dokter menyarankan orang itu untuk dibawa ke psikiater atau hamba Tuhan. Dan pada akhirnya orang itu dibawa kepada seorang hamba Tuhan. Dari percakapan yang ada, sang hamba Tuhan tahu bahwa sebetulnya orang itu sedang terluka hatinya. Dan hamba Tuhan tadi mengarahkan orang itu untuk sungguh-sungguh mengampuninya dengan sepenuh hati kepada orang yang telah menyakiti hatinya itu. Maka pada akhirnya orang ini mau mengampuni dan dirasakan badannya menjadi sehat kembali serta hidupnya berbahagia. Secara real, mengampuni memang tidak mudah, tapi mengampuni adalah hal yang mutlak di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena kita hidup di atas dasar kasih Tuhan yang telah mengampuni kita semua. Karena Tuhan sungguh-sungguh telah mengampuni kita, maka kita sudah seharusnya dengan segenap hati mau mengampuni kepada sesama kita. Kasih pengampunan Tuhan tidak perlu kita ragukan lagi. Hal itu sudah terbukti ketika ia telah rela mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Kasih-Nya itu terus mengalir dan diberikan kepada kita dengan tiada henti-hentinya jikalau kita pun mau mengampuninya. Saudaraku, di pengampunan adalah diibaratkan, diumpamakan sebuah selang air. Selang air yang kedua-duanya lubangnya terbuka. Selang air ini selalu dapat diisi oleh air lancar. Dari lubang satunya ke lubang satunya. Nah, lubang yang satu ini setelah menerima air, maka air itu akan diteruskan kemana arahnya. Hal ini berbeda dengan selang air yang lubang satunya tertutup. Dan sementara lubang yang lain ini selalu diisi oleh air, sedangkan lubang yang satunya tertutup. Maka air yang diisikan itu akan keluar tumpah sebelum masuk selang. Jadi selang ini setelah penuh
diisi air terus, air itu akan tumpah karena tersumbat. Air mestinya harus masuk selang itu sampai tuntas, sampai kemana arah air itu selanjutnya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, demikian juga kita jikalau kasih rahmat pengampunan yang kita terima dan kita rasakan itu tidak dibagikan kepada orang lain dan hanya kita tutup untuk diri sendiri, maka kasih rahmat pengampunan yang lain yang dari Tuhan itu akan sulit masuk dalam kehidupan kita, masuk ke dalam hati dan kita rasakan sebagai surga yang penuh damai sejahtera itu. Belum lagi kasih rahmat pengampunan dari Tuhan itu masuk ke dalam hati, namun sudah keluar duluan karena ada sumbatan yang ada di dalam hati kita. Orang-orang yang seperti ini diibaratkan dalam perumpamaan itu sebagai orang-orang yang diserahkan pada algojo-algojo dalam bacaan kita tadi. Seperti halnya dalam perumpamaan itu, jikalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan juga akan menyerahkan, membiarkan hidup kita menderita di bawah algojo-algojo. Dan orang-orang yang diserahkan pada algojo tentu akan menderita, sakit, mengalami kekerasan, tidak bisa hidup tentram damai dalam hidupnya. Tidak bisa hidup bahagia, karena algojo-algojo itu tidak akan membiarkan orang itu hidup enak dan hidup senang. Di saat seseorang mengingat-ingat kembali kesalahan orang lain, maka saat itulah orang itu akan menderita batin, sakit hati, tidak bahagia, tertekan, sedih. Tetapi ketika orang itu mau melupakan dengan tulus, mau mengampuni dengan segenap hati, maka damai sejahtera dan kebahagiaan akan dirasakannya dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk dapat menjadi selang air yang sungguh berlubang dua dan terbuka kedua lubangnya, maka kita harus tahu persis apakah ada sumbatan atau tidak dalam selang air itu. Kita kadang-kadang sulit mengampuni karena kita kadang-kadang lebih suka mempertahankan diri, kesombongan diri, egois diri, dan sebagainya. Sekarang semua tergantung kepada kita masing-masing. Mau atau tidak kita membuka hati kepada Tuhan, agar Tuhan mau berkarya, memampukan kita untuk mengampuni dan membersihkan luka-luka hati kita. Jikalau kita mengeraskan hati, maka semuanya akan gagal. Tetapi ketika kita mau membuka hati kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mau memohon pertolongannya, maka semuanya itu akan terjadi. Sumbatan itu akan betul-betul hilang dari hati kita. Maka aliran air kebahagiaan itu akan selalu mengalir dalam hidup kita. Dan seperti itulah pengampunan yang dilakukan dengan tulus dan dengan segenap hati. Dengan demikian, maka muka kita akan menjadi berseri-seri dan berbahagialah kita dapat mengampuni sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersaat teduh, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Sorgawi Tuhan kami Yesus Kristus,
Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dengan penuh pengasihan, di tengah masih berkembangnya pandemi COVID-19 ini Tuhan, pada hari Sabat-Mu yang kudus ini kami semua datang bertelut di hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu, sehingga kami semua masih Bapa perkenankan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami semua bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu, di mana pada saat ini Bapa masih memberikan kesempatan kami semua untuk memuji memuliakan nama-Mu, serta menerima firman-Mu yang kudus, yang agung. Berkatilah Bapa firman-Mu yang ditaburkan pada saat ini melalui hamba-Mu. Kiranya kami semua semakin dikuatkan iman percaya kami. Biarlah firman-Mu semakin dibentangkan di seluruh muka bumi, dan hanya nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami semua yang hadir menghaturkan doa syafaat kami. Namun sebelum kata-kata keluar dari mulut kami yakin dan percaya bahwa Bapa telah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan kami semua. Biarlah Bapa, kami yang hadir pada saat ini berdoa dengan penuh iman percaya serta keyakinan bahwa Engkau Tuhan kami Yesus Kristus berkenan mendengarkannya. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk gereja-Mu. Kiranya Bapa memberkati agar semakin hari semakin dipertambahkan jiwa-jiwa baru yang berkenan masuk dan beribadah bersama kami semuanya. Bapa Sorgawi, kami boleh berdoa untuk pelaksanaan sidang raya MPL 3 Sinode 29 yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Maret yang sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Maret. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, berkenan memberkati, agar dengan pelaksanaan sidang raya ini membawa kemajuan bagi Gereja Tuhan GKJTU. Kebutuhan-kebutuhan baik dana maupun daya, Bapa sendiri yang akan mencukupkan. Karena kami tahu meskipun dalam suasana kesulitan dikarenakan adanya dampak dari pandemi COVID-19 sehingga suasana menjadi kacau balau, namun kami percaya bahwa kami mempunyai Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mampu untuk mengatasi semuanya itu. Dengan iman percaya kami, pelaksanaan sidang ini tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak Bapa dan kehendak Bapa yang akan terjadi. Bapa, kami boleh berdoa bagi para pelayan-pelayan yang ada di gereja ini, bagi hamba Tuhan, song leader, koster, operator, LCD, guru-guru sekolah minggu, organis, penerima tamu, dan pelayan-pelayan Tuhan lainnya. Biarlah Tuhan Allah berkenan untuk pelihara mereka. Kiranya Bapa memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, serta berikan kekuatan kepada mereka, agar mereka tetap setia dalam pelayanan, serta mencintai pelayanan mereka. Kami tidak lupa berdoa bagi seluruh warga jemaat, dimanapun mereka berada, serta bagi kami yang pada saat ini kami berbakti, semua mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan berkenan telah memberi kesehatan, memberi kesempatan untuk bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Bagi warga jemaat yang belum sempat hadir pada saat ini, apapun yang menjadi alasan serta pergumulan mereka, bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, kiranya Bapa memberkati dengan berkat kesembuhan. Bagi mereka yang sedang diliputi rasa cemas, rasa galau, patah semangat,
putus asa, tiada pengharapan, menderita kesedihan karena telah ditinggalkan oleh orang yang dikasihi selama-lamanya. Tolong Bapa, berikanlah kekuatan, iman percaya mereka, berikan penghiburan kepada mereka, karena sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan, asalkan kami semua percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan tidak ada perkara-perkara yang mustahil. Tuhan Yesus, untuk pemerintah bangsa dan negara kami tercinta ini, kiranya kami mohon pada Tuhan, Engkau menolong, berkatilah kepada setiap pekerjaan, dari pemimpin yang paling bawah sampai pemimpin yang tertinggi, supaya semakin lebih maju serta berdaya guna dalam memberikan pelayanan yang baik kepada semua warga negara. Untuk para aparat keamanan yang secara terus-menerus menjaga adanya kedamaian di negara kami ini, agar selalu terjaga, berkenanlah kiranya Bapa memberkati. Bagi oknum-oknum yang sengaja ingin memecah belah persatuan kesatuan Republik Indonesia ini, kami memohon kepada Tuhan, kiranya Bapa memberikan kesadaran kepada mereka. Bapa bimbing mereka agar sadar tentang apa yang mereka lakukan adalah keliru, agar kembali kepada jalan yang benar. Bapa Surgawi, sebenarnya masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mendengar terlebih dahulu setiap pergumulan kami. Biarlah setiap doa-doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Doa ucapan syukur kami dan permohonan kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah berkenan mengajar berdoa kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tibalah waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Di dalam mengumpulkan persembahan kita, firman Tuhan sebagai dasar di dalam surat Roma 11 ayat 36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Nanti setelah kita kundur bisa dimasukkan dalam kotak persembahan. Kita pujikan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 450 bait 1, 2, 3. Hidup kita yang benar. Syukur dalam Kristus berkat.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita menghadap Tuhan, mengaturkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih bila mana meskipun kami masih hidup di dalam suasana pandemi COVID-19, kami masih Tuhan berikan kesempatan pada kami semua untuk dapat mengumpulkan persembahan kami yang kami ambil dari sebagian milik kami pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Bapa berkenan memberkati dan menyucikan persembahan kami ini. Biarlah dengan persembahan kami ini, kerajaan Tuhan di dunia diluaskan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Kiranya Bapa berkenan menjadikan kami semua sebagai saksi-saksi Kristus yang tegar di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur bila mana pada saat ini Tuhan mengajarkan kepada kami semua untuk dapat menjadi selang air yang berlubang dua, sehingga kami tidak menaruh segala sesuatu dalam hati kami dengan dasar kami membenci saudara-saudara kami. Terima kasih firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Tuhan, jadikanlah kami semua sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa dapat bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima dan amini serta imani berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.